sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Jadi mohon izin nih, Bu, saya Tri Juliansyah, guru agama di SMA 1 Talang Kelapa. Jadi saya juga sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Banyuasin angkatan ke-7. Mungkin di sekolah ini juga ada teman-teman yang sudah ikut program guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini saya dapat tugas, seluruh angkatan 7 ini dapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah atau pimpinan sekolah, minimal 2 kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah tempat saya bertugas sudah diwawancarai, dan yang akan kita bicarakan ini tentang kasus yang dihadapi oleh sekolah, bagaimana cara mengambil keputusannya. Nah, saya mohon izin nanti kiranya Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri dulu, Bu. Izin, Bu, ya. Silakan, Bu. Terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Talang Kelapa. Dan mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Saya Ibu Erlin Farida, bertugas di SMP Negeri 1 Talang Kelapa sebagai kepala sekolah. Mulai tugas di tahun 2019. Berhubungan dengan guru penggerak, kami sangat mendukung karena di sekolah ini sudah ada guru penggerak, kemudian sudah ada juga guru pembimbing praktek. Jadi sudah ya. Jadi kami sangat mendukung karena adanya guru penggerak ini, adanya inovasi di sekolah itu, sehingga semuanya bisa bergerak dan berkolaborasi. Itu sudah dilaksanakan di sini. Oke. Kalau sekolah SMP 1 ini sudah jadi sekolah penggerak juga, Bu? Kalau kami belum. Belum, ya? Kami belum sekolah penggerak. Oke. Tapi kami melaksanakan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, tapi mandiri berubah. Itu keren sekali, Bu. Kalau sudah walaupun belum sekolah penggerak tapi sudah mau mengimplementasikan kurikulumnya, dan juga guru-guru di sini sudah banyak yang berminat untuk mengikuti program guru penggerak. Itu keren sekali. Ini kemarin ada lagi ikut juga beberapa 9. angkatan 9. Wow. Ada beberapa orang juga yang sudah lulus dan tinggal nunggu pendidikannya, Bu, ya. Luar biasa, Bu. Berarti apa yang Ibu canangkan di sekolah ini memang membawa dampak yang baik untuk guru agar mau memotivasi diri lebih baik lagi, Bu. Saya izin, Bu, untuk mewawancarai Ibu dalam tentang tugas saya ini tentang dilema etika. Mohon izin, Bu, ya. Iya. Jadi Ibu kan sebagai pimpinan di sekolah ini tentu sering menghadapi banyak kasus baik itu yang terjadi di antara guru maupun di antara siswa. Jadi mungkin ada kasus yang dilema etika di mana siswa hanya melanggar dalam kode etis, kemudian tapi ada juga bujukan moral, siswa ini juga akan melanggar secara etika, peraturan sekolah dilanggar tapi berkaitan juga dengan hukum. Nah, makanya ini akan menjadi bujukan moral bagi kita. Nah, bagaimana cara Ibu sebagai pimpinan untuk mengecek apakah ini akan menjadi kasus dilema etika atau ini jadi kasus bujukan moral, Bu? Terima kasih, Dek. Alhamdulillah selama ini kalau kasus-kasus yang mengenai guru tidak pernah terjadi di sini. Semua guru bisa bekerja sama dengan baik, kebersamaan, berkolaborasi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi ketika melaksanakan tugas. Namun di sini mungkin kasus itu muncul di peserta didik. Peserta didik, ya. Peserta didik ini bisa diidentifikasikan beberapa kelompok. Ada anak yang tidak banyak tingkah, ada yang agak lumayan, ada yang berkaitan dengan hal-hal yang melanggar tata tertib sekolah. Nah, itu ininya berkaitan dengan dilema etika. Nah, kemudian bagaimana cara kami mengatasinya? Pertama, kami cari tahu dulu latar belakang kehidupan keluarga anak itu bagaimana. Ini berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian dengan guru yang mengajar di kelas itu, kemudian dengan guru BK, dengan teman dekatnya dan teman-teman yang sekelas dengan dia, yang sering berinteraksi dengan dia. Jadi dengan mengetahui latar belakang, paling tidak kami mengetahui penyebab dia berlaku seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kami menentukan bahwa apakah ini dilema etika atau berkaitan dengan bukan moral? Ya, tadi kami analisa dulu kasus itu, kira-kira ini akan berdampak banyak tak hal yang negatif yang berkaitan dengan hukum. Nah, kalau misalnya dia
melanggar tata tertib, melakukan tindakan yang negatif itu tidak terlalu berbahaya, tidak berdampak ke etika atau ke moral, mungkin cukup kami selesaikan dengan mengadakan pertama kunjungan rumah. Kami berkolaborasi sama orang tua peserta didik, kemudian guru BK dan wali kelas. Nah, ini alhamdulillah kasus-kasus ini sudah beberapa kali terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian kalau yang berkaitan dengan ke hukum, agak sulit juga karena sampai sekarang belum ada yang mengarah yang berkaitan hukum. Nah, paling tidak kami ini bekerja sama dengan pihak kepolisian. Iya. Dengan pihak kepolisian, kemudian dengan pihak Badan Narkoba Kabupaten Banyuasin yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa memotivasi peserta didik untuk tidak berlaku negatif. Jadi dengan mengadakan sosialisasi. Itu yang kami laksanakan. Dan setiap hari Senin juga selalu guru mengingatkan pada anak-anak bahwa bertingkah laku dengan baik, jangan melanggar tata tertib karena ini akan berdampak kehidupan. Karena selain itu juga diajarkan juga hal yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi intinya seperti itu, kami melakukan identifikasi masalah. Ini keren sekali, Bu. Bagaimana cara Ibu menyusun, mengecek ini kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, baik itu dilema ataupun rujukan moral. Tadi Ibu mengatakan dalam mengambil keputusan, ketika mau mengambil keputusan itu biasanya yang akan dinilai adalah latar belakang siswa tersebut, Bu, ya. Mengapa dia melakukan hal itu, kemudian juga diketahui juga dengan cara mengecek bertanya kepada guru yang mengajar, guru BK dan juga teman-temannya, Bu, ya. Kalau misalnya, Bu, siswa ini ada dua hal yang sama-sama benar ketika dia melakukan hal, ya, tapi intinya pelanggaran, tapi tetap ada dua hal yang benar yang dia lakukan. Misalkan siswa ini terlambat ke sekolah karena dia harus membantu orang tuanya terlebih dahulu, Bu. Lalu ini kan sama-sama penting dan sama-sama benar karena mengandung nilai kebajikan, Bu. Kira-kira untuk menilai kasus yang sama-sama memiliki dua kepentingan yang benar ini, bagaimana Ibu menilainya, Bu, yang harus lebih diutamakan gitu? Terima kasih. Untuk mengatasi kasus yang sama benernya, analisa dulu. Dianalisa dulu apa kelemahan dan kelebihan. Nah, kalau yang seperti adik utarakan tadi, menolong orang tua, kemudian juga sekolah, tentu kami menganalisanya sekolah dulu. Karena membantu orang tua mungkin bisa sebelum dia pergi sekolah, bisa setelah pulang sekolah. Jadi waktu selama dia di sekolah ini kami sarankan, kami ajak, kami imbau orang tua untuk memberi kesempatan kepada anak tetap belajar. Nah, mungkin waktu dia membantu orang tuanya itu yang diatur oleh orang tuanya. Jadi jangan sampai menghambat anak untuk belajar. Benar sekali, Bu. Jadi memang mau tidak mau sekolah tidak bisa mengikuti siswa, tapi siswa yang harus ikuti aturan tata tertib. Oke. Karena sekolah punya jadwal sendiri, Bu. Ya. Kalau harus ngikutin siswa bingung juga kita, Bu. Oke, Bu, terima kasih. Kalau tadi ada langkah-langkah, Bu, ya, sudah Ibu jelaskan langkah-langkahnya dengan mengecek dulu kepada siswa, kemudian ada menilai juga nih dampak yang terjadi itu terhadap siswa. Tadi ada kunjungan rumah dilakukan, ada melakukan di hari Senin dikasih juga peringatan kepada siswa untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Kemudian ketika Ibu mengambil keputusan itu, Bu, pihak-pihak yang membantu tadi selain daripada guru BK, Bu, adakah pihak-pihak yang lain yang biasa Ibu ajak untuk mengambil keputusan itu? Terima kasih. Pertanyaan itu menarik. Tadi saya sudah mengatakan bahwa setiap ada masalah di sekolah ini kami selalu mengatasinya dengan cara musyawarah. Musyawarah, ya. Otoriter bisa, tapi itu tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Benar. Jadi kami melakukan musyawarah. Kalau dalam musyawarah itu kami terbentur, paling kami akan berkonsultasi dengan ahlinya. Bagaimana cara mengatasi masalah ini, prosedurnya bagaimana. Nah, dengan adanya informasi bagaimana prosedur yang benar untuk mengatasi masalah ini, baru kami musyawarah lagi apa yang harus kami lakukan. Oke, terima kasih, Bu. Jadi luar biasa nih pihak-pihak yang membantu ini. Jadi jangan sampai kita otoriter, ya intinya deh, ya.
Kalau terkesan otoriter juga mungkin nanti ujung-ujungnya takut disalahkan juga nanti kita Bu ya dengan paling sikap tidak otoriter. ketika kita mengambil keputusan ada dasar-dasar, Ada dasar-dasarnya dasar Bu ya. pikiran, dasar teori, dasar undang-undang yang kita ambil. Jadi jangan memunculkan masalah baru, tapi masalahnya terselesaikan. Harapan kita tentunya itu Iya. sebagai pendidik. Setuju banget itu Bu. Kalau dalam mengambil keputusan itu Bu, apa tantangan pernah Ibu alami ketika mengambil keputusan untuk terhadap siswa ini, tantangan? Tantangan yang saya hadapi yaitu setiap kita mengambil keputusan pasti ada pro dan kontra. Ya tadi yang sudah saya katakan tadi, ketika kita mengambil keputusan ada dasar keputusan itu. Kalau dasar kita benar ya kita jalan, merasakan kebenaran, kemudian kemanfaatan. Iya. Kalau misalnya ada tantangan dari pihak lain misalnya yang kurang setuju dengan keputusan yang diambil, dengan daya dasar itu tidak merasa lebih tepat gitu ya. Karena punya Diajak lagi dasar. komunikasi dengan baik sehingga mereka mau menerima alasan-alasan yang kita kemukakan itu, karena kita kan tidak sembarangan mengambil keputusan. Benar. Ada dasar yang kita gunakan untuk mengambil keputusan itu. Nah, mudah-mudahan dengan komunikasi mereka mau menerima. Harapan kita tentunya itu. Berarti inilah yang Ibu anggap juga sebagai langkah efektif dalam mengambil keputusan Bu ya. Kalau di kegiatan Ibu sehari-hari yang memang pasti banyak kegiatan sebagai kepala sekolah Bu, apakah Ibu punya jadwal tertentu yang untuk selalu, walaupun tidak ada kasus ataupun ada kasus yang terjadi, selalu punya jadwal tertentu untuk rapat dengan tim untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu pekerjaan gitu? Baik, terima kasih. Kalau jadwal itu tentunya ada. Saya selalu rapat koordinasi dengan guru-guru BK, kadang dengan wali kelas, tapi itu bukan rutin. Ada jadwalnya, tapi ada kurun waktu karena dasar pemikiran kami ketika kalau kita terlalu sering kalau rapat ada guru yang mengajar di kelas, ini akan mengganggu pembelajaran juga. Jadi situasi dan kondisi. Tapi yang jelas kami ada pertemuan ketika ada masalah dirembuk. Kalau itu berhubungan dengan perilaku siswa, BK dan wali kelas itu diajak. Artinya tetap punya jadwal, tapi juga kalaupun ada kasus berdasarkan situasi kondisi yang ada, situasional ini Bu ya. Masya Allah, ini luar biasa kalau yang sudah dijalankan ini Bu. Kalau satu lagi Bu, yang membantu memudahkan Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini apanya Bu? Hal-hal yang atau faktor-faktor yang membantu Ibu mudah untuk mengambil keputusan terhadap pertama yang sangat membantu itu adalah kebersamaan warga sekolah, terutama pendidik dan tenaga pendidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, komite. Itu yang terancam. Kalau saya ngambil keputusan sendiri ya versi saya. Kalau versi saya mungkin menurut saya benar, tapi mungkin orang lain tidak benar. Tapi kalau kita berkomunikasi kemudian tanpa diminta juga, mereka kadang-kadang membantu. Apalagi komite, kemudian orang tua siswa itu juga mau membantu. Kemudian terutama guru-guru, wakil kepala sekolah itu sangat membantu juga itu. Guru BK, pembina OSIS, pembina ROHIS, pramuka itu semua mendukung. Jadi dalam kegiatan sehari-hari Ibu mau tidak mau akan bagaimana cara menyatukan semua warga sekolah yang ada di sini sehingga memang sama-sama saling mendukung dalam setiap kegiatan ini Bu ya. Karena itu tanggung jawab bersama. Dan ini keren sekali bagi saya bagaimana cara Ibu mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, mengidentifikasi masalah, dan saya juga sebagai calon guru penggerak dapat pelajaran berharga Bu dari apa yang Ibu sampaikan. Tapi saya harus masih banyak belajar. Oke. Oh, tadi dari tahun berapa Bu ya tugas di sini Bu? Saya tahun 2019. 2019 Bu ya. Sudah hampir udah 4 tahun berarti ini Bu ya, masuk tahun keempat Bu ya. Itu saja Bu, kami terima kasih banyak atas support, dukungan yang Ibu berikan dan sudah berkenan menjadi narasumber saya sebagai calon guru penggerak dalam tugas yang diberikan oleh Balai Guru Penggerak untuk kegiatan guru penggerak. Sekali lagi kami terima kasih banyak atas izin yang diberikan, juga berkenan diwawancara Ibu. Gitu Bu ya. Kami mohon pamit setelah ini. Terima kasih banyak, izin Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia berjaya terus tekun usaha, teliti dan
bekerja diri cekat terampil.